hanya 0,5%. Sebetulnya ironis ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat lambang Pancasila sila yang kelima, ada padi dan kapas. Kalau kita bicara padi, alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita swasembada padi. Nah, bicara kapasnya, ini harapannya 3 tahun ke depan kita bisa swasembada, begitu. Jadi mohon nanti yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi bersama. Saya kira kalau kami menangani di hulunya, Bapak Ibu yang di bagian hilir, ini bisa memberikan masukan bagaimana nanti kita bisa swasembada kapas dari Indonesia untuk industri kita di tekstil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kapas, slide selanjutnya mungkin ada beberapa sebelumnya Bapak. Nah, lanjut. Kita bicara kapas, sebetulnya Kementerian Pertanian sudah memiliki 20 varietas. Canesia 1 sampai 20. Ini yang sudah dirilis dan ini sudah disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari industri kapas, industri tekstil nasional. Nah, harapan kita adalah dengan varietas yang ada ini kita bisa kembangkan di beberapa lokasi yang memang spesifik nanti bisa ditanam kapas ini dan dengan juga dukungan dari beberapa program yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Perkebunan. Kalau kita melihat sebetulnya kalau dari tahun 2003 ini kapas rakyat sudah mulai ada dan kalau kita melihat sebelumnya di zaman awal kemerdekaan ini kapas bahkan dilakukan melalui tanam paksa, ini sudah ada 17.000 bahkan sebelum kemerdekaan itu 80.000 hektar. Nah ini, kemudian dari tahun 83-87 kalau kita lihat ada program intensifikasi kapas rakyat, ini bahkan mencapai 36.000 hektar arealnya dengan produktivitas 0,5 ton per hektar. Tetapi Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat di tahun 2018 areal kapas hanya sekitar 5.900 hektar. Dengan produktivitas juga turun menjadi 0,3 ton per hektar. Nah ini kondisi yang ada dan saya kira tadi saya sampaikan kalau kebutuhan serat kapas sejumlah 700.000 ton per tahun, saya kira ini juga selain tantangan juga peluang saya bilang. Karena kebutuhan dalam negeri ini memberi peluang untuk pengembangan kapas. Hanya saja dalam budidaya, dalam GAP dan juga minat petani terutama juga terkait harga ini perlu ada kita tingkatkan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat luas ini juga menurun, kemudian harga demikian juga produksi. Ini adalah tantangan kita di hulu. Provinsi, 7 provinsi yang paling utama di kapas ini dari Jawa Tengah, kemudian DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ini secara kultur memang budidaya kapas sudah ada dan tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan pengembangan luas areal, demikian juga dengan produksi dan produktivitasnya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami juga sampaikan di kesempatan ini bahwa alokasi APBN kita memang karena kondisi juga kita ada kemarin pandemi, sehingga ada beberapa adjustment anggaran pusat, sehingga pengembangan tanaman kapas sedikit menurun di tahun 2021 dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa masa pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir sehingga nanti kita di pemerintah pusat dapat kembali fokus pada pengembangan tanaman kapas sehingga di provinsi-provinsi yang secara tradisi sudah ada komoditas kapas dapat kita kembali
Dengan momentum, saya kira juga dengan Solo Textile Mart ini, apalagi tadi disebutkan beberapa stakeholder, baik dari hulu maupun hilir hadir, saya kira kesempatan ini kita pakai, kita manfaatkan untuk bisa kembali membangkitkan kapas Indonesia. Jadi mohon nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian peserta diskusi ini. Saya kira kalau kita bicara, kalau di tahun 2021 kita alokasi kita hanya sekitar 150 hektar, mudah-mudahan intervensi pemerintah bisa lebih meningkat lagi. Kami mohon dukungan dari para pelaku usaha tekstil. Apa salahnya kita sama-sama membangun Indonesia dengan juga mensejahterakan petani, terutama petani kapas. Lebih baik kita memiliki ketahanan daripada kita bergantung pada impor. Saya yakin nanti ke depan kalau memang kita bersama-sama, kita bisa saling sinergi, dan saya yakin industri akan juga bersinergi dengan petani, sehingga nanti kita bisa sama-sama membangkitkan kapas kembali. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di sini kalau kita lihat kendala on farm, umumnya memang ada keterbatasan, tetapi paling utama menurut kami adalah minat petani untuk budidaya kapas. Minat ini didasari pada harga bahan baku, dan itu menjadi salah satu kunci untuk nanti menarik minat petani. Lanjut. Kemudian dari sisi off farm, lanjut. Ini saya bicara harga kapas, ini yang masih kurang bersaing, sehingga tidak bisa memotivasi petani untuk menanam kapas. Saya kira nanti ada pendapat-pendapat, masukan yang ini menjadi salah satu bagian dari nanti kebijakan kita di perkapasan Indonesia. Kemudian ada beberapa perusahaan pengelola kapas ini yang sudah tutup, sehingga ada beberapa kesulitan kita dalam menjual hasil produksi kapas Indonesia. Lanjut. Nah, ini ada beberapa tindak lanjut yang kita sudah siapkan, diantaranya adalah GAP, ini kita sudah menyiapkan untuk penerapan di lapangan, kemudian juga ada fasilitas kredit. Kami dari Kementerian Pertanian mendapatkan KUR, ini kurang lebih 90T, dan itu besar harapan kami nanti bisa digunakan para petani secara umum, supaya nanti mereka melaksanakan kegiatan ini bisa menggunakan fasilitas KUR yang ada. Jadi selain APBN, arahan Bapak Menteri adalah untuk memanfaatkan KUR yang tersedia atau teralokasi pada Kementerian Pertanian. Kemudian ada beberapa, terutama sekali kita juga ingin mengembangkan industri tenun tradisional. Ini adalah program yang merupakan investasi desa berbasis produk unggulan. Kemudian saya kira nanti ada pengaturan harga kapas berbiji, ini yang lebih nanti bisa menambah minat petani dalam berbudidaya kapas. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di layar ini ada beberapa perusahaan malah sing kena wacanakan ini panjang makin lama koyono kesulitan. Saya kira momentum kebangkitan kita terutama di pandemi ini perpanjang titik kita untuk bisa mengembangkan kapas itu nanti ke depan lebih luas. Lanjut. Dan ini ada beberapa kegiatan kami halal kuwi Mbak, jebule undang-undang, dan ini MOU dengan kelompok tani kapas supaya nantinya juga kelompok tani atau petani dapat mendapatkan kerjasama dengan perusahaan yang pengelola tadi. Kemudian juga kami ada industri kecil menengah tenun yang penyediaan bahan baku kapas ini bisa dari para petani kapas itu. Lanjut. Ini juga salah satu bagian dari penggunaan serat kapas untuk pemenuhan bahan baku tenun tradisional. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kalau kita lihat lambang, tadi saya ingatkan lagi, sebelumnya Mas, sebelumnya lambang tadi padi dan kapas, kiranya kalau padi sudah swasembada 3 tahun yang lalu,
kapas pun bisa swasembada bahkan kurang dari 3 tahun mungkin begitu ya. Insya Allah dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan budidaya, industri, kemudian pemerintah, kita sama-sama untuk membangkitkan kapas Indonesia. Demikian mungkin gambaran yang singkat, dan kami lebih banyak nanti kita bisa berdiskusi supaya nanti kita mendapatkan solusi bagaimana khususnya di hulu terkait dengan kapas Indonesia. Bangkitkan kapas Indonesia, jayalah Indonesia, sejahtera petani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Dan tentu untuk yang satu ini karena beliau masih ada acara, saya boleh buka sesi tanya jawab khusus untuk Bapak. Ya, sambil disiapkan pertanyaannya, silahkan mungkin saya dibantu untuk tim runner memberikan mic. Dan saya akan menyapa untuk peserta Zoom. Yang pertama Presiden Diaspora, Ibu Kartini di Qatar. Selamat pagi Ibu. Dan yang kedua teman-teman di Asosiasi Profesi, juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan se-Jawa Tengah. Selamat pagi semuanya. Dan yang keempat pelaku industri tekstil se-Solo Raya yang kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Mereka lewat Zoom. Dan yang terakhir adalah atas perdagangan di beberapa negara yang juga hadir di Zoom bersama-sama kita. Kami persilakan, mungkin ada yang akan bertanya kepada Bapak sebelum beliau akan melanjutkan. Gini Bapak. Atau selesai sekalian? Oh, kita akan selesaikan bersama. Baik, dan selanjutnya kami mohon kepada Ibu Dr. Anda Hendra Yeti MSI dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kemenperin. Monggo Ibu, kita akan bicara tentang Solo Textile Mart 2022 tentang Let's Talk About Textile. Semuanya bisa bicara tentang tekstil mulai dari hulu sampai hilir. Kami persilakan Ibu. Terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber dari Kementerian Pertanian, dari Asosiasi Perstekstilan, kemudian Dinas Provinsi ya Jawa Tengah, dan dari Dinas Perkebunan Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini, baik yang hadir secara langsung di Hotel Swiss Bell dan juga yang hadir melalui Zoom, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu buat kita dan salam sehat. Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan berkumpul hari ini Bapak Ibu untuk membahas mengenai tekstil ya, dengan tema Let's Talk About Textile 2022 di hotel ini. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mewakili dari Ibu Dirjen Industri Kecil dan Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian yang tadinya diminta untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini berhalangan karena ada penugasan lain. Jadi mohon maaf sehingga diminta untuk kepada kami untuk dapat mewakili Bapak. Jadi mungkin kita langsung saja, tolong dibantu share screen. Sesuai dengan tugas dan pokok serta fungsi dari Kementerian Perindustrian, pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait dengan strategi penguatan sumber daya industri tekstil dalam rangka hilirisasi industri. Next. Bapak Ibu mungkin semuanya sudah tahu, bahan baku kalau terkait dengan tekstil ini sangat bergantung kepada Pak Agrani, Pak Ardi. Jadi kami adalah rantai nilai yang berikutnya, rantai pasok berikutnya, mulai dari hulu pertanian, maka kami menangani terkait dengan industri pengolahan non migasnya. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat dari sumber data Pusdatin Kementerian Perindustrian. Maka pada pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2022 dapat dilihat di mana
Pada tahun 2021 sebelumnya ada penurunan sebesar 4,08%, kemudian di triwulan keempat itu meningkat menjadi 5,94%. Jadi harapan kita ini akan semakin meningkat berikutnya. Kemudian di berikutnya kita bisa melihat data bagaimana kontribusi industri tekstil dan pakaian jadi pada PDB industri pengolahan migas. Nah, pada tahun 2021 rata-rata adalah 6,12%. Kemudian kita bisa melihat nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi. Di tahun 2020 ada sebesar 10,62 miliar US dollar dan itu meningkat di tahun 2021 sebesar 13,13 miliar. Berikutnya Bapak Ibu bisa melihat kinerja dari ekspor impor industri pakaian jadi. Nah, di sini memang kelihatan bahwa ekspornya itu sangat tinggi ya. Kemudian juga kita bandingkan dengan impor itu cukup rendah untuk pakaian jadi. Kemudian kita juga bisa melihat untuk kinerja ekspor impor industri tekstil. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk industri tekstil ekspor itu lebih rendah daripada impor. Nah, dari itu karena kita masih tergantung dengan bahan baku impor dari luar negeri. Nah, ini barangkali kinerja ekspor industri tekstil pada tahun 2021 walaupun cukup meningkat sebesar 27%, namun impornya juga masih cukup tinggi. Next Bapak. Next. Kemudian bisa kita lihat nilai ekspor impor dari industri batik ya, khusus karena memang kota Solo itu potensi terbesarnya adalah industri batik serta industri tekstil lain dan pakaian jadi, maka kita bisa lihat di sini sentra industri tekstil dan pakaian jadi terdapat 1.166 sentra industri tekstil dan juga terdapat 659 sentra industri pakaian jadi. Nah, ini Bapak Ibu data-data mengenai skala mikronya ada berapa, kemudian skala kecil, menengah, dan campuran. Nah, di sini memang akan terlihat komposisi untuk skala mikro itu sangat besar ya. Nah, untuk nilai sementara kinerja ekspor impor batik dan produk batik itu dapat kita lihat di sini, di mana nilai ekspor batik dan produk batik pada tahun 2021 itu mencapai angka 49,63 juta US dollar, meningkat sebesar 24% dibandingkan tahun 2020. Impor batik dan produk batik sepanjang tahun 2021 paling besar berasal dari Cina, Bangladesh, Turki, dan India. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa lebih dirinci lagi karena ini data adalah dari BPS. Pada umumnya atau keseluruhan malah impor ini merupakan impor dari tekstil motif batik. Jadi bukan yang masuk sebagai kategori batik sebenarnya ya, batik asli. Istilahnya kalau di kita batik tiruan, ya banyak yang disebut sebagai itu. Kemudian next, Bapak Ibu berikutnya bisa kita lihat ini adalah rantai pasok dari industri batik atau bisa juga secara keseluruhan merupakan rantai pasok untuk industri tekstil karena industri tekstil itu sendiri termasuk kepada upstreamnya. Nah, di situ ada untuk industri hulu atau upstream itu ada industri kain, tekstil, industri zat warna, industri zat pembantu produksi dan industri mesin dan peralatan. Kemudian di rantai pasok berikutnya adalah industri antara atau middle stream. Di situ termasuk perajin batik atau perajin lah pada bisa jadi perajin tenun juga selain batik.
Kemudian ada sentra-sentra industri batik ataupun tekstil lainnya, serta industri batik di luar sentra. Kemudian di hilirnya ada industri fashion seperti pakaian, alas kaki, tas dan aksesoris, industri kerajinan, kemudian industri home decoration. Nah, ini merupakan peluang dan kebutuhannya sangat tinggi terhadap bahan baku dalam hal produksi dan penyiapan hasil produksi yang kapasitasnya terus ditingkatkan. Bapak Ibu, next. Berikut kita bisa melihat permasalahan industri kecil menengah batik itu, terutama di samping mungkin juga ini sama dengan industri tekstil lainnya. Yang pertama, ketersediaan perajin usia muda, karena memang mayoritas industri batik adalah industri kecil dan menengah, dan rata-rata para pengrajinnya atau pembuat batiknya, terutama untuk batik tulis, itu sudah berusia lanjut. Jadi saat ini kita lihat memang sangat-sangat kesulitan dalam menyiapkan generasi-generasi muda yang akan melanjutkan dalam hal pengrajin batik ini. Kemudian yang kedua, akses dan perluasan pasar. Nah, ini Bapak Ibu, apalagi pada saat pandemi ya. Dulu pada umumnya orang berbelanja secara langsung, ada pameran yang diselenggarakan, pasar-pasar yang menyediakan produk-produk batik. Namun dengan pandemi ini semuanya menjadi terkendala, dan perkembangan terakhir adalah semua lari kepada pemasaran online. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Berikut Bapak Ibu, itu adalah yang masalah yang ketiga, produktivitas rendah. Kenapa? Dalam pembuatan batik membutuhkan waktu, ya, terutama batik tulis. Sangat lama proses pengerjaannya. Nah, ini menjadi produktivitasnya rendah, tetapi harganya tinggi. Nah, mungkin salah satu inovasi yang dilakukan, walaupun masih menjadi pertentangan Bapak Ibu, seperti mesin yang kita lihat di belakang ya, itu akhirnya karena kebutuhan, tuntutan pasar, maka ditemukan teknologi, ditemukan alat, dibuat alat yang bisa memproduksi batik secara cepat. Jadi kalau dilihat dari persyaratan SNI-nya masih memenuhi syarat karena masih menggunakan malam panas. Nah, tapi menggunakan mesin. Jadi nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian masalah yang keempat adalah ketersediaan dan akses modal atau pembiayaan. Bapak Ibu, mengenai akses modal ini banyak sekali sekarang kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, kredit-kredit yang diberikan untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Jadi barangkali nanti bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian ada persaingan dan tekstil motif batik. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan bahwa kita dibanjiri dengan impor ataupun dengan produksi yang bukan batik, tapi kita sebutnya batik. Nah, ini barangkali perlu edukasi ya Bapak Ibu kepada masyarakat untuk lebih mengenali yang mana sih yang betul-betul batik, yang mana yang tekstil bermotif batik. Dan kami juga menghimbau kepada para pelaku usaha untuk bisa secara secara langsung menyatakan bahwa sebetulnya ini tekstil. Jadi paling tidak konsumen diberitahukan, diinformasikan bahwa mana yang batik, mana yang bukan batik. Jadi kita sama-sama enak dan konsumen tidak merasa nanti terkecoh ya bahwa ini bukan batik sebetulnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada yang keenam, ketersediaan dan akses bahan baku dan bahan penolong. Seperti yang kami sampaikan tadi, ini akan sangat tergantung kepada institusi lain dalam hal akses bahan baku dan bahan penolong, dan perlu kerjasama dan antara stakeholder supaya ini bisa diatasi. Next Bapak Ibu, mungkin kita lanjut kepada pembinaan oleh Dirjen Hikmah, karena di sini memang saya mewakili
Ditjen IKMA, kita masuk pada pembinaan yang sudah dilakukan oleh Ditjen IKMA. Dari permisalan yang tadi, Bapak Ibu, ada program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, yaitu revitalisasi dan penumbuhan IKM. Namun selain program yang dilaksanakan oleh Ditjen IKMA ini, di Kementerian Perindustrian juga ada program yang dilaksanakan, yang dicanangkan dalam beberapa waktu yang lalu, yaitu program untuk substitusi impor, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin pengampunya. Kalau untuk bahan baku tekstil, tentu saja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Nah, Bapak Ibu, untuk target substitusi impor itu pada tahun 2022 ini adalah sebesar 35%. Jadi pada tahun 2021 target ini tidak tercapai, baru mencapai realisasi sebesar 18,5%. Nah, bagaimana caranya untuk mengalihkan atau menutup dari substitusi impor tadi? Yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas dari industri tekstil di dalam negeri dengan program-program peningkatan investasinya, kemudian restrukturisasi mesin, dan lain-lain yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian. Bapak Ibu, pendekatan yang dilakukan dalam hal pembinaan untuk industri kecil menengah ini antara lain pengembangan produk IKM-nya. Jadi di sini kita bisa melakukan berbagai atau membuat berbagai macam produk di hilir. Kemudian pengembangan sentra IKM. Nah, kita juga mengenal OVOP ya, One Village One Product, yang nanti pendekatannya kita lakukan melihat kepada potensi ataupun produk unggulan dari daerah atau daerah desa tertentu. Kemudian ada pengembangan material substitusi serat tekstil, misalnya dengan serat alam non tekstil seperti dari rami, serat nanas, dan lain-lainnya yang digunakan sebagai bahan baku untuk batik. Berikutnya pembinaan lain adalah penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. Ini banyak sekali diberikan pembinaan, fasilitasi, bantuan oleh Direktorat Jenderal IKMA di Kementerian Perindustrian. Dan juga ada pembinaan ataupun program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM. Bapak Ibu, program terbaru dari IKMA adalah memberikan potongan harga kepada mesin yang digunakan oleh IKM, yang nanti bisa lebih detail lagi kita bicarakan, karena ini sifatnya adalah mesinnya sudah ada dulu di industrinya dan nanti akan dilakukan penggantian. Fasilitas ini cukup besar, paling tinggi adalah 40% dari nilai atau dari harga mesin tersebut. Kemudian ada lagi fasilitasi layanan IKM, kemudian layanan fasilitasi promosi dan pameran, serta ISMAT IKM. Nah, layanan IKM seperti misalnya bimbingan, kemudian memberikan panduan-panduan, termasuk juga ada promosi dan pameran, kemudian ada ISMAT. ISMAT ini membantu promosi untuk IKM. Next. Berikut ini strategi peningkatan daya saing IKM batik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yang pertama, kami memberikan perlindungan industri batik dalam negeri. Bagaimana cara melindunginya? Nah, kita memberikan yang namanya sertifikasi SNI batik. Jadi batik yang betul-betul batik itu kita sertifikasi dan kita berikan sertifikat. Dan juga kita sekaligus kita berikan label terkait dengan batik MAK. Jadi yang mendapatkan sertifikasi SNI untuk batik akan sekaligus mendapatkan label batik MAK, yaitu Batik Indonesia. Kemudian perlindungan HKI. Nah, ini kita juga pernah ya mengangkat indikasi geografis dan perlindungan merek terhadap
industri batik. Jadi ada khas daerah seperti misalnya kemarin kita mengangkat batik nitik ya dari Bantul, itu merupakan indikasi geografis di daerah itu dan sudah ditetapkan. Berikut Bapak Ibu itu ada yang kedua, strateginya adalah peningkatan produktivitas. Nah, di sini program-program yang digunakan atau dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas seperti memberikan bimbingan teknis untuk wirausaha baru. Jadi untuk calon-calon wirausaha kita berikan bimbingan, pelatihan, dan juga nanti selanjutnya tentunya tidak lepas dari pembinaan dan bantuan dari Dinas Perindak setempat. Kemudian ada fasilitasi mesin dan peralatan, Bapak Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan, ada fasilitasi, ada bantuan terkait dengan mesin dan peralatan. Dan juga ada program restrukturisasi mesin dan peralatan. Jadi mesin-mesin yang sudah tua kemudian dilakukan pembaruan menjadi mesin baru sesuai dengan perkembangan saat ini. Kemudian ada juga capacity building serta layanan klinik kemasan yang diberikan kepada IKM. Strategi berikutnya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif di mana diperlukan kolaborasi antara stakeholder ya, dan juga membangun branding batik Indonesia ini. Jadi masyarakat diedukasi baik di dalam negeri ataupun di luar, kita perkenalkan ini loh batik Indonesia gitu ya. Jadi negara lain ataupun secara internasional diharapkan bisa mengenal bahwa ini batik itu memang Indonesia gitu, punya Indonesia. Tidak ada negara lain yang punya batik. Nah, itu yang kita bangun sekarang. Kemudian ada program yang sekarang kita canangkan, Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini sangat berkesinambungan sekali ya dengan tema kita. Bagaimana kita memulai dari kita, dari diri sendiri, untuk mengkonsumsi, untuk menggunakan produk-produk yang memang kita hasilkan sendiri dari lokal. Nah, pasarnya tentu sangat besar. Bagaimana? Tapi kita harus membangun dulu, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus mencintai dan bangga menggunakan produk kita sendiri. Berikutnya ada lagi program OVOP ya Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan. Berikut adalah strategi yang keempat, kemudahan dan perluasan akses pasar. Bapak Ibu, ini Ditjen Hikmah juga memfasilitasi pameran dalam dan luar negeri untuk IKM. Dan ada sekarang dikembangkan e-smart IKM, yaitu menggunakan marketplace sehingga semuanya produk-produk yang tadi dijual hanya secara online bisa tampil di marketplace yang ada dan sudah kerjasama dengan Ditjen Hikmah. Jadi Bapak Ibu juga bisa memasarkan melalui Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, kemudian lanjut kepada stakeholder untuk sinergi pengembangan industri batik. Tentu saja yang pertama program dan inisiasi dari pemerintah, baik dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian Provinsi, Kota, dan Kabupaten, kemudian juga tak lepas dari Dekranasda. Nah, ini harus saling bersinergi, saling bekerja sama untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan industri batik khususnya. Selanjutnya ada pelaku usaha yang tentu saja Bapak Ibu sekalian dan bahan penolong, perajin, pengusaha batik, serta industri mesin dan peralatan. Dan tidak luput juga adalah desainernya. Nah, ini yang kadang-kadang justru desain ini yang memberikan nilai yang sangat tinggi kepada produk batik ya. Stakeholder yang ketiga adalah akademisi Bapak Ibu, jadi ada peran dari universitas juga, ada sekolah kejuruan, lembaga riset, dan yang lainnya yang tentunya diharapkan berkontribusi bersama.
Dan yang keempat pasar. Nah ini Bapak Ibu, jadi seperti yang tadi kami sampaikan, pasar kita kembangkan dengan melalui ISMAT tadi ya. Ada penyelenggaraan pameran juga, penyediaan bahan baku, serta pusat perbelanjaan grosir, serta pusat perbelanjaan produk. Nah ini mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu. Selanjutnya tentunya dibutuhkan dukungan dari perbankan ya. Ada bank penyedia kur dan juga koperasi. Dan selanjutnya tentunya promosi yang lebih gencar bersama dan tidak hanya satu pihak saja. Bapak Ibu terakhir kami sampaikan next. Sinergi Dijen IKMA dengan stakeholder industri batik. Jadi bersama dengan Asosiasi Prajin dan Pengusaha Batik Indonesia atau APPBI. Nah ini pada tanggal 17 Agustus di Pamekasan diresmikan sebagai pasar batik tulis terbesar di Indonesia tahun 2019. Kemudian bersama dengan Yayasan Batik Indonesia kita menggelar gelar batik Nusantara, kemudian memberikan fasilitasi peralatan kompor listrik dan canting listrik untuk IKM batik. Dan dengan akademisi ada desain lab yang ini next ya slide-nya. Desain lab IKM batik di Klaten bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma dan desain lab IKM batik di Gunung Kidul. Dan terakhir dengan Yayasan Adiwastra Nusantara kita berpartisipasi pameran Adiwastra Nusantara bagi IKM batik binaan Ditjen IKMA. Bapak Ibu mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.